Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pagi hari ini kita bisa lagi sama-sama untuk berjumpa di hadirat Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang menyembah, untuk kita datang meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Pagi yang penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau, kami siap untuk mendengarkan Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk diajar oleh Engkau, untuk kami menggenapi semua apa yang Engkau sudah anugerahkan, karuniakan atas setiap hidup kami. Kita sama-sama sembah Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum
makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Jehovah, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Jehovah, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Jehovah, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Jehovah, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Jehovah, kau ku agungkan, oh Jehovah, oh Jehovah, kau ku agungkan, oh Jehovah, kau ku agungkan. Hanya kau yang kami tinggikan Tuhan, hanya namamu, haleluya, segala puji hormat syukur bagimu, hanya Kau yang layak, hati kami menyembahmu Yesus, mulut kami meninggikan namamu yang kudus, Tiada seperti Engkau Yesus. Ora masyiki dia labaya labaya nama labasya karala rapa takarala rapa papa. Sekali lagi kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan ku agungkan Kau, ku agungkan ya Tuhan. ku agungkan. Yes, amin. Kami agungkan Engkau pagi hari ini, Engkau Allah yang kami tinggikan, kami muliakan. Kami datang dengan hati kami yang memuja-Mu. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, dan takkan pernah ada Allah yang seperti Engkau. Kami memuja-Mu. Yes, amin. Sekali lagi katakan ku agungkan Engkau Tuhan. Amin. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas seluruh
Engkau Allah yang bertahta atas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Yes. Oh Yehova, Kau kuagungkan. Amin. Oh Jehovah, Kau kuagungkan. Amin. Oh Jehovah, Kau kuagungkan. Kami datang pagi hari ini dengan hati kami yang memuja Engkau Tuhan, hati kami yang meninggikan Engkau. Kami akui bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau di hidup kami dan tidak akan pernah ada Allah yang seperti Engkau yang berdaulat di hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ini hati kami dan ini seluruh hidup kami. Kami siap sekali lagi untuk pagi hari ini kami belajar sesuatu dari firman-Mu, untuk kami diteguhkan, untuk kami dibangkitkan, untuk kami dikuatkan sekali lagi, untuk ke depan kami bisa berjalan semakin hari semakin kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang lapar, yang haus akan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi pagi hari ini kita sama-sama di dalam hadirat-Nya kita akan belajar sesuatu yang akan membawa kita semakin lebih lagi menggenapi apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Nah pagi hari ini saya rindu untuk kita semua sama-sama belajar. Kita akan belajar bagaimana kita berdoa dengan firman Tuhan. Ya mungkin di antara kita ada yang sudah sering melakukannya atau bahkan di antara kita ada beberapa dari Anda yang mungkin belum pernah melakukannya. Kita belajar pagi hari ini dan kita akan melihat apa yang akan terjadi, yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika kita berdoa. Ada satu level di mana keintiman kita dengan Tuhan semakin lebih lagi. Ya kita belajar bagaimana kita berdoa dengan kita menggunakan, artinya adalah kita memakai perkataan Tuhan yang ada di firman Tuhan di dalam doa kita. Ya, ada satu firman Tuhan yang saya pribadi diteguhkan, dikuatkan dan semakin lebih lagi berkomitmen, semakin lebih lagi untuk konsisten untuk ketika berdoa menggunakan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang ada di firman Tuhan. Nah, di Bilangan 14 ayat 28, di sana firman Tuhan berkata seperti ini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di sini firman Tuhan katakan bahwa apa yang kamu katakan, apa yang kita katakan di hadapan Dia, ketika kita berdoa kita sedang berhadapan dengan Tuhan, kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, dan firman Tuhan di sini katakan sebuah peneguhan bahwa apa yang bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan sendiri menjanjikan bahwa ketika kita datang di hadapannya, ketika kita berdoa, dalam doa kita mengatakan, apalagi kalau yang kita katakan itu adalah perkataan Tuhan di dalam firman Tuhan sendiri berkata bahwa apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan. Itulah yang akan Tuhan lakukan, itulah yang akan Tuhan kerjakan atas kita. Makanya penting sekali untuk kita itu menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Ya, karena firman Tuhan sendiri jelas katakan di Amsal 18 ayat 21 bahwa hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Ya, siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Nah, firman Tuhan sendiri katakan hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Apa yang kita gemakan? Apa yang kita keluarkan dari kata-kata dari mulut kita itu akan kita makan. Kalau yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang buruk, yang keluar hanyalah mengeluh, hanya menggerutu, atau bahkan datang sebenarnya di hadapan Tuhan tapi komplain, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Firman Tuhan katakan apa yang kamu gemakan, apa yang kamu katakan kamu akan makan. Jadi kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif, bahkan mungkin gosip ya, atau hal-hal yang buruk, maka kita akan makan apa yang kita katakan. Tapi sebaliknya ketika apa yang kita katakan itu adalah hal-hal yang baik, apalagi itu adalah perkataan Tuhan di dalam firman Tuhan katakan kamu akan makan buahnya. Kamu akan makan apa yang kamu katakan.
Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita berdoa dengan kita menggunakan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan Tuhan janjikan bahwa apa yang kamu katakan, apa yang kamu gemakan, kamu akan makan buahnya. Ya, kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita mungkin ada beberapa yang bingung. Nanti kalau mau doa perkataan firman Tuhan, firman apa yang mau saya katakan gitu ya, mungkin bingung dan sebagainya. Kita bisa, sebenarnya firman Tuhan itu bisa ketika Anda saat ini keadaan Anda seperti apa ya. Firman Tuhan itu bisa muncul sesuai dengan kebutuhan kita, keadaan kita mungkin. Kita bisa memperkatakan firman Tuhan yang saat itu sedang menjadi sebuah kebutuhan kita. Mungkin kita dalam keadaan sakit atau Anda sedang dalam kesulitan keuangan atau apapun kondisi kita, firman Tuhan itu bisa muncul ya, dan firman Tuhan itu yang bisa kita pakai untuk kita perkatakan. Atau mungkin di antara kita, saya nggak punya masalah, nggak ada firman yang muncul gitu ya. Nggak ada sebuah kebutuhan yang untuk saya ucapkan. Kita bisa perkatakan firman Tuhan yang kalau kita punya kehidupan membaca firman Tuhan setiap hari, pasti ada firman Tuhan yang kita peroleh di hari itu, kita bisa perkatakan firman Tuhan itu. Atau apapun yang Roh Kudus letakkan di dalam hati kita, ada firman Tuhan apa. Ya, kita bisa perkatakan firman Tuhan itu. Ya, kita minta Roh Kudus itu pimpin kita untuk kita menemukan ayat apa yang bisa kita pakai untuk kita doakan. Ayat firman Tuhan apa, kita minta Roh Kudus pimpin. Roh Kudus itu kalau kita minta pimpin, pasti Tuhan itu bahkan menanti-nanti. Firman Tuhan katakan kan, kalau Tuhan itu sendiri justru yang menunggu, menanti, berdiri di depan pintu, mengetuk. Ya, kalau ada yang buka, apalagi kalau kita buka hati buat Roh Kudus untuk berbicara, dan Dia akan meletakkan firman itu di dalam hati kita untuk kita doakan. Ya, nah ketika kita menjadi seseorang yang merenungkan firman Tuhan, kita baca, kita merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sebatas kita baca gitu ya, hanya untuk memenuhi, saya punya target firman Tuhan setiap hari berapa pasal gitu ya. Terus kita memenuhi target itu. Saya sudah baca sekian pasal. Tapi baca itu baca yang benar-benar kita itu baca, kita merenungkan firman Tuhan itu, kita pelajari firman Tuhan itu, dan ketika kita baca, kita renungkan, pasti ada beberapa hal yang akan kita temukan dalam firman Tuhan itu. Apakah itu yang akan kita terima adalah ada sebuah janji. Yang pertama, ada janji Tuhan di sana. Atau mungkin ketika kita baca firman Tuhan itu, kita akan menemukan ada prinsip Tuhan, ada prinsip kerajaan surga yang ada di firman Tuhan itu. Atau mungkin kita akan menemukan ada perintah Tuhan. Perintah apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau kita lakukan dari firman Tuhan yang kita baca. Paling tidak kita akan menemukan 3 hal ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, kita akan praktek juga bagaimana kita itu mendoakan firman Tuhan yang kita dapat dari ketiga hal ini, yaitu ketika kita dapat janji Tuhan dari firman Tuhan itu, gimana kita doakan. Yang kedua, ketika kita dapat ada sebuah prinsip firman Tuhan di dalam, bagaimana kita mau doakan prinsip firman Tuhan itu. Ya, di dalam doa kita doakan prinsip itu. Atau ada sebuah perintah Tuhan di sana, bagaimana kita mau doakan perintah Tuhan itu. Jadi di dalam doa kita itu kita doakan firman Tuhan itu. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan ketiga hal ini untuk kita pakai di dalam doa kita. Yang pertama, kita akan belajar sama-sama dan kita praktek ya. Kita sama-sama pelajari. Nah, yang pertama itu mendoakan janji Tuhan. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Yang pertama mungkin kita dapat di sana janji Tuhan. Nah, bagaimana kita mendoakan janji Tuhan itu? Firman Tuhan yang adalah janji Tuhan itu. Nah, contohnya kita lihat. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, mungkin misal contoh kita temukan di Yesaya 60 ayat 22 misalkan. Ya, di situ firman Tuhan bilang seperti ini. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini adalah sebuah janji Tuhan. Tuhan katakan yang paling kecil akan jadi kaum yang besar. Nah, ini bisa aplikasinya bisa di kesehatan kita, bisa di pekerjaan, keuangan, hubungan dan sebagainya. Area di dalam hidup kita. Nah, di sini kalau kita renungkan firman Tuhan ini, firman Tuhan bilang kan yang paling kecil ya, extra small,
XS, firman Tuhan bilang akan menjadi kaum yang besar. Jadi dari XS, dari extra small, jadi langsung ke large. Nah, makanya perlu kita untuk renungkan firman Tuhan ini sebelum kita doakan. Karena ada sebuah penyingkapan yang justru itu akan menjadi sesuatu yang firman Tuhan katakan. Aku akan melakukan kepadamu seperti apa yang aku dengar kamu katakan. Jadi penting sekali untuk kita renungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan dari kaum kecil, extra small langsung ke large. Nggak ada step ke small dulu, ya XS ke small dulu. Setelah itu medium baru large. Tapi ini firman Tuhan katakan dari extra small langsung ke large. Berarti di sana ada sebuah percepatan terjadi. Nah, kita bisa pakai firman Tuhan ini untuk kita mendoakan firman Tuhan itu bicara tentang kita mendeklarasikan apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita deklarasikan janji Tuhan ini. Kita bisa katakan, aku deklarasikan firman Tuhan katakan bahwa paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Mungkin hari ini pekerjaan kita belum seberapa misalkan. Mungkin keuangan kita juga mungkin belum seberapa atau apapun ya di dalam hidup kita. Kesehatan kita mungkin juga dalam masalah. Hari ini ketika kita baca, kita lihat firman Tuhan ini, kita bisa berkatakan, claim akan ada sebuah percepatan terjadi. Sama seperti firman Tuhan katakan, kaum yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Aku perkatakan ada sebuah percepatan terjadi di dalam hidupku. Ada sebuah percepatan dalam keuangan, dalam usahaku, dalam pekerjaanku, dalam kesehatan, dalam semua aspek hidup kita. Kita bisa pakai ayat seperti ini, ayat firman Tuhan ini, janji Tuhan ini kita deklarasikan. Itu tuh sudah menjadi doa kita. Itu adalah sebuah doa kita di hadapan Tuhan, ya. Yang kedua, kita lihat mendoakan apa? Prinsip firman Tuhan. Jadi kita juga jangan ketika berdoa itu cuma cari berkat gitu ya. Karena gini, kalau kita mau berdoa, pertama-tama yang Tuhan ubahkan itu bukan langsung berubah situasi kita gitu ya. Terkadang Tuhan itu yang pertama-tama ketika kita berdoa yang diubah itu adalah kita terlebih dahulu, orang yang berdoa. Setelah itu bagi Tuhan terlalu mudah untuk mengubah apa yang di luar. Tinggal balik tangan buat Tuhan ya. Pertama-tama biasanya kalau kita berdoa yang Tuhan ubahkan itu adalah hati kita. Diri kita terlebih dahulu ya. Jadi kedua kalau kita mendoakan prinsip firman Tuhan. Misalkan contoh kita dapat ayat firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 4. Ini contoh. Nah firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 4 di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini prinsip firman Tuhan, prinsip kerajaan surga. Prinsipnya adalah bergembira karena Tuhan, Dia akan berikan apa yang diinginkan hatimu. Itu prinsip. Kita tidak bisa, prinsipku, aku Tuhan berkati dulu baru aku bergembira untuk Tuhan. Tidak, firman Tuhan katakan di sini ini prinsip kerajaan surga. Bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita dapat prinsip seperti ini, contohnya gimana kita mau berdoa dengan prinsip firman Tuhan seperti ini. Tuhan di sini Tuhan bilang kalau Tuhan itu adalah segalanya. Karena Tuhan kita bergembira, bukan karena berkat, bukan karena apa yang kita punya, bukan karena keadaan kita baik, bukan segala sesuatu baik di hidup kita. Tapi karena Tuhan, sekalipun keadaan sulit, firman Tuhan katakan, kalau aku bergembira karena Tuhan, Tuhan bilang bahwa Dia akan memberikan kepadaku apa yang diinginkan oleh hatiku. Bergembira karena Tuhan. Gimana kita doakan? Kita berdoa tuh, aku perkatakan bahwa firman Tuhan bilang aku bergembira karena Tuhan. Tuhan adalah segalanya bagiku. Tuhan adalah Allah di atas segala, Allah dalam hidupku, pribadi satu-satunya yang aku perlukan dalam hidupku. Ketika aku punya Tuhan, aku punya segalanya. Di sini prinsipnya itu membawa kita itu, hati dan mata kita itu tertuju, terfokus hanya kepada Tuhan. Semua Tuhan, jadi nggak datang dengan Tuhan berkat, Tuhan tolonglah lepaskan aku. Itu nggak salah, kita datang ke tempat yang tepat untuk kita minta Tuhan tolong kita. Tapi kalau kita mau jadi seorang yang benar-benar menghidupi firman Tuhan, bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi kita menghidupi firman Tuhan, kita pakai perkataan Tuhan itu menjadi sesuatu yang menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan bekerja. Yang kita doakan adalah hati kita, mata kita, kita bawa tertuju kepada Tuhan.
bergembira karena Tuhan. Tuhan segalanya. Tuhan adalah Allah di dalam hidupku. Dia Allah yang bertahta. Dia Allah yang berdaulat di dalam hidupku. Sukacitaku ada di dalam Tuhan. Damaiku datang dari Tuhan. Nah itu kita mendoakan seperti itu. Nah yang ketiga, kita mendoakan perintah Tuhan. Nah kalau kayak gini juga jangan di skip. Oh ini bukan janji, perintah untuk apa gitu ya. Terus kita lewati, kita tidak pakai untuk menjadi doa kita. Justru firman Tuhan seperti ini powerful untuk mengubahkan kita, mempersiapkan kita untuk menerima janji Tuhan. Mempersiapkan kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi jangan dilewatkan. Ini pun kita doakan. Ada perintah, kalau kita perhatikan ada perintah Tuhan di sana. Misalkan Matius 11 ayat 29. Di situ firman Tuhan katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di sini dibilang pikulah kuk. Ada sebuah perintah untuk kita pikul salib, untuk kita pikul kuk. Gimana kita mau mendoakan kalau ada sebuah perintah seperti ini? Yang kita doakan adalah apa? Aku perkatakan firman Tuhan, ada sebuah firman Tuhan katakan bahwa pikulaku. Aku perkatakan bahwa aku adalah orang yang taat. Aku adalah orang yang hidupku dikuasai oleh roh, bukan dikuasai oleh daging. Aku adalah orang yang hatiku rela untuk dibentuk. Aku bukan seorang pemberontak. Aku bukan orang yang lari dari proses. Tapi aku adalah orang yang menang di dalam proses. Aku adalah orang yang mudah untuk melepaskan pengampunan. Aku adalah orang yang mataku terbuka untuk melihat hal-hal yang baik di hidup orang lain. Bukan hanya melihat hal-hal yang buruk di dalam hidup orang lain. Nah kita pakai firman Tuhan ini untuk perkatakan seperti itu. Ya, kita lihat dan kita ini harus benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak tahu firman, kita tidak akan bisa berdoa dengan menggunakan firman Tuhan pastinya. Dan kalau kita tidak berdoa dengan menggunakan firman Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang punya kuasa untuk menghidupi kehendak Tuhan. Ya, makanya kita perlu sekali untuk kita itu benar-benar ada di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sama-sama minta sama Tuhan ya. Kita minta sama Tuhan untuk Tuhan tolong kita kalau kita mau jadi orang-orang yang berdoa dengan firman Tuhan, memang kita harus minta Tuhan untuk tolong kita, untuk kita ini jadi orang yang percaya dengan janji Tuhan. Karena tidak mungkin kita akan berdoa dengan firman Tuhan tentang janji Tuhan kalau kita sendiri nggak percaya. Mana mungkin sih, aku kan nggak punya modal, gimana dari extra small langsung jadi large. Aku nggak punya SDM, aku nggak punya orang kuat, orang dalam gitu ya. Tapi kita punya Roh Kudus. Kita punya Tuhan, ya. Dan kita akan lihat kalau kita jadi orang-orang yang minta sama Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus tolong aku supaya aku menjadi orang yang percaya akan janji Tuhan. Aku tidak akan jadi orang yang ragu dengan janji Tuhan. Kita minta tolong, Roh Kudus berikan kita supaya kita menjadi orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Kita minta hikmat juga sama Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa menghidupi, untuk kita hidup di dalam prinsip firman Tuhan. Kita minta sama Roh Kudus, kita minta hikmat. Kasih aku hikmat Tuhan, aku mau hidup dalam prinsip kerajaan surga. Karena kalau ikuti prinsip dunia, kita akan jadi orang yang tidak akan tenang dalam hidup kita. Kita minta, Roh Kudus aku mau hidupi prinsip kerajaan surga. Nah kita minta kekuatan juga dari Tuhan untuk apa? Untuk kita mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama ya mulai dari hari ini, mungkin hari ini setiap kita punya ayat-ayat favorit juga ya. Kita bisa perkatakan firman Tuhan itu di setiap doa-doa kita. Kita deklarasikan. Ingat, saya baca sekali lagi ya di firman Tuhan di Bilangan 14 ayat 28 firman Tuhan katakan seperti ini. Katakanlah kepada mereka, kepada Anda Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua. Demi aku yang hidup, Tuhan kita hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang sedang Anda perkatakan hari-hari ini, entah di ruang doa pribadimu atau ketika engkau sedang bekerja, itu juga di sana ada Tuhan. Apa yang Tuhan dengar kamu katakan? Mengeluh, menggerutu, atau hal-hal yang negatif? Firman Tuhan katakan, apa yang kamu katakan kamu akan makan buahnya. Mulai dari hari ini,
Entah kita sedang berdoa secara pribadi ataupun kita sedang dimanapun kita berada, pastikan Tuhan mendengar apa yang kita inginkan Tuhan lakukan kepada kita. Jangan sebaliknya. Ya, katakan apa yang kita mau Tuhan lakukan di hidup kita. Katakan apa yang berkenan sama Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita minta Roh Kudus yang berikan kita kekuatan, yang berikan kita kemampuan. Tolong kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Sehingga akan dengan mudah hati kita bersepakat untuk berkata, aku akan jadi orang yang firman Tuhan katakan, kaum yang kecil akan menjadi kaum yang besar. Akan ada sebuah percepatan terjadi dalam hidupku. Kita akan menjadi orang-orang yang hati kita itu tertuju hanya memandang kepada Tuhan. Kita akan melihat hati kita ini adalah orang-orang yang punya hati yang rela untuk taat akan kehendak Tuhan. Allah Roh Kudus, hamba berdoa bagi setiap umatmu, setiap anak-anakmu hari ini yang mengikuti doa pagi ini. Engkau lihat setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka belum begitu mengerti akan kebenaran ini, apa yang sedang mereka perkatakan di hadapan-Mu. Hari ini biar hikmat daripada Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan untuk mengerti segala sesuatu tentang kehendak Tuhan. Tentang kebenaran Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebuah kesukaan untuk mencintai dan merenungkan firman Tuhan. Ada kesukaan untuk mempelajari, untuk menemukan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hati setiap umat-Mu saat ini ya Tuhan. Kau yang berkati, Engkau yang urapi setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu ini ketika mereka mempelajari firman-Mu, mereka menemukan janji, mereka menemukan prinsip kerajaan surga, mereka menemukan sebuah perintah dari firman-Mu, dan mereka akan jadi orang-orang yang bersepakat dengan semua itu. Sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, pemakaian Tuhan dinyatakan atas setiap hidup pribadi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman kita sama-sama lebih lagi serukan hidupku menggenapi firman-Mu. menggenapi Yes. firman-Mu. Amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap
setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa di antara Anda, Bapak Ibu Saudara, terobosanmu itu hanya terletak dari pengakuan imanmu. Terobosanmu itu hanya terletak di dalam deklarasimu di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kalau apa yang keluar dari mulutmu, bahkan ketika engkau berdoa, justru hanya bertanya-tanya kepada Tuhan dengan situasi, dengan keadaan Anda, ubah dari sekarang. Ganti perkataanmu dengan perkataan firman Tuhan. Mulai deklarasikan janji Tuhan di dalam hidupmu. Kalau ada di antara Anda juga bergumul di area-area tertentu di dalam hidup Anda butuh untuk mendeklarasikan prinsip kerajaan surga, perintah Tuhan di dalam hidupmu. Dan di situ adalah letak kunci dari terobosan yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Apa yang kau katakan di hadapan Tuhan, itulah yang akan Dia lakukan di hidupmu. Itulah yang akan Dia kerjakan di dalam hidupmu. Sekali lagi Allah Roh Kudus, hamba berdoa buat setiap umat-Mu hari ini. Letakkan di dalam hati mereka ya Tuhan, sekali lagi Allah Roh Kudus, kecintaan untuk mereka memperkatakan apa yang hanya dari Engkau saja. Segala sesuatu, intimidasi atau apapun inspirasi yang jahat dari musuh yang membuat, yang mendorong anak-anak-Mu ini untuk memperkatakan sebaliknya. Hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus aku hardik. Dan hari ini hati dan mulut anak-anak-Mu hanya memperkatakan apa yang menjadi firman-Mu. Apa yang menjadi perkataan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba melepaskan saat ini biar ada sebuah terobosan terjadi di setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kami terima hati yang lapar haus akan Engkau, akan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kecintaan akan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima hati kami semakin lebih lagi rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima keintiman dengan Engkau lebih lagi. Dan dimanapun kami berada, kami akan melihat ada sebuah perubahan-perubahan besar terjadi. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat yang mulia yang datang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.